Selamat pagi para pemirsa. Pagi ini kita sedang berdiskusi dengan Bapak Eli Idris, mantan pemain nasional. Beliau akan bercerita sedikit tentang sejarah beliau, bagaimana liku-liku beliau dari Pulau Buru sampai menjadi pemain terkenal, pemain nasional. Dan sekarang jadi pelatih, Pak ya? Pelatih ya, apa, Pak? Pelatih dulu, saya pelatihnya pertama dulu di Bola Mongondo, Manado, 4 tahun. Kemudian di Persita Tangerang juga 4 tahun. 4 tahun. Nah, sekarang kemudian saya melatihnya di Mabas di Angkatan Laut. Angkatan Laut. Piala Panglima, biasanya kita ikut Piala Panglima. Ya, saya dari 2014, Pak. Ya. Di Angkatan Laut di Mabas itu, Pak. Pak Eli Idris ini akan cerita sedikit bagaimana sejarah beliau dari Pulau Buru, pulau yang sangat terpencil, lalu dibawa oleh orang tua angkat beliau, seorang dokter ke Jakarta. Silakan Pak, gimana ceritanya Pak? Baik, kalau Pulau Buru itu supaya mereka tahu juga, Pulau Buru tempat pembuangan tahanan. Tempat pembuangan tahanan. Kebetulan dokter ini salah satu bertugas di tahanan itu, Pak. Tahanan itu, bersama dengan bapak angkat saya. Jadi suatu hari dokter ini jalan-jalan, dia ketemu, lihat saya main bola di tempat tahanan itu. Dokter itu sempat nanya kepada orang-orang yang nonton bahwa itu anak siapa. Orang-orang bilang itu anaknya Fabio Eli. Itu bapaknya kan namakan Abdul Ghani Eli. Nama ibu, nama bapak, orang tua bapak ya. Betul. Kebetulan dokter itu di mes itu tinggal bersama bapak. Di mes itu. Sama orang tuanya Bapak Eli ya. Betul. Tinggal di mes itu. Pada suatu hari bapak pulang ke kota ya. Kalau itu kan menyeberang, Pak. Tempat tahanan itu kan menyeberang. Menyeberang ya. Menyeberang. Jadi naik motorboat gitu, Pak. Dan kita kalau masuk ke sana harus ada surat izin. Surat izin. Nah, semua ke situ karena tanpa orang luar itu harus ada surat izin. Karena itu kan khusus orang tahanan. Jadi suatu hari sore bapak pulang, bapak kasih tahu saya, kamu itu mau diajak sama dokter ke Jakarta. Gimana, mau apa enggak? Akhirnya bapak suruh saya ketemu dokter di Wisma namanya. Wisma itu suatu hari saya ketemu dokter. Dokter bilang, mau nggak ke Jakarta? Bilang siap, saya mau. Ya udah, kalau kamu mau nanti kita tunggu, nanti saya ke Jakarta, setelah nanti saya balik baru kita berangkat ke Jakarta. Nah, akhirnya kalau nggak salah itu 79 mau akhir 80 saya disuruh berangkat naik ikut kapal pembebasan G30S pada waktu itu ke Jakarta. Itu perjalanannya kurang lebih 1 minggu. 1 minggu. 1 minggu. Dari naik Pulau kapal laut ke Jakarta. Naik kapal laut itu kurang lebih 1 minggu. Itu kapal TNI, Pak ya? Iya, TNI. Khusus untuk bawa tahanan itu ya. Kemudian sampai Jakarta ini kan saya juga belum tahu. Saya nyampenya di Priok sana, daerah Priok sana. Saya dijemput oleh pembantunya dokter. Dijemput, mereka bawa saya ke rumah. Tinggalnya yang saya tahu itu rumahnya di Rawasari, di Pramuka sana ya, di Rawasari. Nah, setelah di sana, kemudian saya istirahat tinggal di sana. Kemudian mulai menjelang 1 minggu itu saya dibawa ke Ragunan. Ke Ragunan. Sekolah sepak bola itu ya? Betul, Ragunan tempat Jakarta, Pak. Tempat Jakarta. Dulu nggak ada sepak bola ya, Pak. Base campnya Jakarta. Betul, Jakarta. Dulu nggak ada SSB ya, Pak. Saya bawa di sana, itu diantar tiap hari itu dengan pembantunya dokter. Jadi perjalanan saya itu saya ingat itu saya naik bis dari Rawasari ke Blok M ke Ragunan, tiap hari bolak-balik ya. Jadi begitu terus, Pak. Jadi kurang lebih 3 bulan saya naik bis, turun bis, sampai habis itu saya dipanggil sama pelatihnya Sultan Harahara. Sultan Harahara. Kenal saya itu, Pak ya. Kita tahu ya. Itu senior benar tuh ya. Betul, Sultan Harahara itu panggil saya sini Nyong. Waktu kalau Ambon kan paling Nyong itu kan kamu ya. Kamu. Nyong ya, bukan Nyong, Pak ya. Nyong ya. Jadi dokter panggil sini Nyong. Nanti kalau kamu bagus, saya akan kasih masuk kamu di mes gitu. Di mes. Nah, kebetulan saya ikut latihan, kebetulan mungkin mereka lihat saya. Itu juga ada almarhum Iswadi Idris juga. Iswadi Idris. Betul. Itu seangkatan Pak Iswadi sama Pak? Itu senior semua, Pak. Lebih senior Sultan Hara ya? Iswadi. Lebih senior Iswadi Idris. Iswadi Idris ya? Kapten tim nasional dulu ya? Betul. Ya, pada suatu hari saya latihan, terus saya dipanggil, mungkin mereka lihat saya udah bagus. Saya dipanggil sama Sultan, kamu besok masuk asrama ya. Akhirnya saya bilang siap gitu ya. Nah, saya siap, akhirnya kurang lebih saya latihan 3 bulan 4 bulan saya masuk asrama.
Nah di situ saya baru tahu bahwa saya jauh-jauh dari sana, saya punya niat dari sana, saya datang ke sini maksud saya nggak pulang nih, ya, saya harus jadi pemain nasional. Jadi apa yang harus saya lakukan, artinya saya kerja saya itu hampir tiap hari, pagi sore itu saya kerja saya latihan terus. Jadi latihan passing tiap hari, saya hampir kerja saya begitu. Jadi akhirnya pada suatu hari saya masuk di junior. Ada di junior. Oh, PSSI junior dulu ya? Bukan, Jayakarta junior. Oh, Jayakarta junior. Jayakarta junior dulu. Habis itu kurang lebih 3 bulan. Baru habis itu saya kasih naik di senior. Oh, senior, PSSI senior. Jayakarta dulu. Oh, Jayakarta senior. Nah, Jayakarta senior, di situ kan saya di situ udah ngumpul dengan Iswadi. Iswadi Idris. Iswadi Idris, kemudian ada juga ada Sofian Hadi, ada Anjas, ya kan. Kebetulan saya paling kecil lah. Ada Andi Lala juga. Paling muda waktu itu ya? Iya, saya bergabung dengan senior yang Galata. Waktu Bapak jadi pemain, prestasi terbesar PSSI apa? Nah itu ya, ini kan perjalanan ini Pak, ya kan? Perjalanan, kemudian saya masuk di situ. Yang saya pertama di Liga itu, kita main ketemu Niat Mitra di Surabaya. Kita juara 2 Galatama waktu itu. Oh, Galatama ya? Betul. Waktu jadi pemain PSSI sempat juara apa Pak? Asia Tenggara? Jadi perjalanan dulu, setelah sebelum saya ke PSSI, saya dipanggil oleh Danur Window. Danur Window pelatih nasional. Danur Window itu saya namanya ikut Liga Selection. Oh, Liga Selection. Liga Selection kita main di Surabaya, itu ketemu Niat Mitra juara Galatama. Oh, juara Galatama. Nah, dari situ mulai berkembang terus latihan. Saya waktu itu saya pindah ke Yanita Utama Bogor. Dari Jayakarta saya pindah ke Yanita Utama Bogor. Nah itu saya dipanggil oleh Sino Aliando untuk memperkuatkan tim nasional 85 untuk Piala Dunia 86 di Korea, di Meksiko. Di Meksiko. Bapak sempat ke Meksiko berarti ya? Belum dulu Pak. Oh belum. Masih pra-playdon ya? Penyesian dulu Pak. Iya. Penyesian kita punya perjalanan. Jadi kita waktu itu kita main di pool itu kan ada Thailand, ada Bangladesh, ada India, ada Indonesia. Iya. Jadi waktu itu kita bermain, kita juara subgrup. Juara subgrup Asia Tenggara. Betul, juara subgrup Piala Dunia. Piala Dunia untuk Asia Tenggara ya. Betul, Asia Tenggara. Hanya pada waktu itu kalau 4 tim yang ikut mungkin kita udah masuk. Hanya waktu itu yang diambil kedua. Itu Korea Selatan sama Kuwait yang masuk. Kebetulan kita juara grup, kemudian kita bermain untuk menentukan lolosnya itu pertama kita bermain di Korea Selatan. Korea Selatan itu kita kalah 2-0. Habis itu kita pindah ke sini di Indonesia kita kalah 4-1. Jadi prestasi saya waktu itu di timnas itu saya bisa meloloskan juara subgrup tim nasional. Nah, sampai sekarang ini belum ada lagi, belum pecah dari 85 sampai sekarang. Pencapaian rekor itu Pak ya? Iya, rekor terbaik PSSI lah. Betul. Sampai saat ini ya. Sampai ini. Kebetulan dari 85 itu kita bergeser ke 86. 86 itu Asian Games. Asian Games, dari sebelum masuk ke Asian Games kita di out ke Brazil. Ke Brazil itu 1 bulan. 1 bulan di sana itu kita setelah dari Brazil kita pindah ke sini Indonesia, habis itu kita ke Korea, kita 4 besar Asian Games. 4 besar, luar biasa waktu itu ya. Betul, 4 besar. Belum pernah lagi sekarang gitu. Betul, belum pernah lagi sekarang. Jadi itulah sejarah. Sekarang SEA Games aja susah kita jadi juara ya. Jadi perjalanan saya itu kemudian di Liga Galatama itu saya 6 kali saya juara. 6 kali saya juara Pak. Itu Bapak di Liga Tama Liga Galatama. Oh Liga Galatama. Galatama nanti. Yanita di pertama saya Yanita Utama saya juara Galatama 2 kali, kemudian Kerama Yuda saya 2 kali. Galatama, kemudian di Pelita Jaya itu saya 2 kali. Jadi saya di klubnya itu saya ada pindah dari Jayakarta 2 tahun, kemudian Yanita Utama 2 tahun, Kerama Yuda 2 tahun, di Pelita Jaya itu saya 10 tahun. Saya 10 tahun baru saya pindah ke Persita Tangerang. Terakhir itu saya main bola di Persita Tangerang, saya sambil melatih. Sekarang sambil melatih ya? Saya melatih Persita Tangerang sampai saat ini. Bagus sekali Pak Eli Idris. Ya para pemirsa, ini wawancara kita di pagi yang berbahagia ini bersama Pak Eli Idris ya. Inti yang ingin kita tonjolkan di sini bahwa kunci sukses seseorang atau jalan sukses seseorang terkadang lewatnya melalui jalan orang lain. Ya kayak Pak Eli Idris ini, beliau kalau nggak ketemu sama Pak Dr. Zul mungkin nggak akan sampai ke Jakarta. Ya Pak Eli ya. Betul. Nah, jadi jangan pernah menghalangi jalan sukses orang lain,
Kalau perlu bantulah jalan sukses orang lain, karena bisa jadi jalan sukses kita ada setelah melalui jalan sukses orang lain. Selamat pagi para pemirsa, para penonton YouTube. Semoga inspirasi dari Pak Eli Idris ini bermanfaat untuk kita semua. Ayo kita saling membantu, saling memunculkan kelebihan orang lain. Jangan pernah mencari kekurangan orang lain, apalagi menghalangi jalan sukses orang lain. Selamat pagi.